Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Sukmayadi. Hari ini saya sudah sampai di SDN 2 Marga Cinta ya, tempat saya bekerja. Dan SDN 2 Marga Cinta ini menjadi salah satu sekolah yang didaulat menjadi tempat isolasi bagi para pemudik atau kawan-kawan yang memaksakan diri untuk pulang kampung. Itu nanti akan diisolasi di SDN 2 Marga Cinta ini. Nah, sebetulnya Desa Marga Cinta sendiri itu ada 3 sekolah dan 2 sekolahnya itu digunakan sebagai tempat isolasi. Per tanggal 30 April bagi yang pulang kampung atau mudik nanti otomatis akan diisolasi di sini di SD yang sudah ditentukan. Dengan kalau nggak salah untuk biaya makannya itu ditanggung oleh pemerintah, namun nanti akan dibagikan ke keluarga masing-masing. Nah, nanti keluarganya yang menyiapkan makanan atau teknisnya bisa dirubah. Memang secara fasilitas SDN 2 Marga Cinta dinilai cukup bagus. Ya, salah satunya adalah kita di sini memiliki wastafel. Wastafel ini dengan air yang mengalir tentunya itu berada di tiap kelas ya. Jadi menyeluruh di tiap kelas ada. Kemudian juga untuk lingkungannya lumayan nyaman dengan banyaknya tumbuhan-tumbuhan seperti bunga. Bahkan mungkin kalau mau masak di sini itu ada tumbuhan seperti tomat, ada juga bawang daun, ada juga seledri, ada juga ini lombok, cengkeh, ada juga bahkan itu di sana cabai dan lain sebagainya. Untuk tempat isolasi sendiri memang kita mempersiapkannya 2 kelas sesuai dengan perintah yang kita dapat dari pihak desa. Kita menyediakan 2 kelas untuk di SDN Marga Cinta. Memang kita menyediakan kelas 1 dan kelas 2. Kenapa? Karena kelas 1 dan kelas 2 merupakan kelas yang paling terdekat dengan musola dan juga kamar mandi, sehingga nantinya yang diisolasi di sini itu tidak terlalu banyak berjalan-jalan, jadi sangat dekat. Kalau dari kelas 2 sampai ke musola itu sekitar 10 meter dan ke WC itu sekitar 12 meter. Di ruangannya sendiri kita sudah menyiapkan 5 tempat untuk tempat tidur. Dari meja siswa itu per kelasnya ada 5. Jadi kita menyediakan kapasitasnya adalah 10 orang. Adapun untuk kasur, menurut yang informasi tersebar, nantinya akan disediakan oleh pemerintah atau memang keluarganya yang membawa dari rumah seperti itu. Selanjutnya kita ke musola. Nah, ini musolanya ukurannya sekitar 6 kali 6 ya, berbentuk persegi. Kemudian ini adalah fasilitas untuk wudhu, ada 4 keran. Kemungkinan kita masuk, di dalamnya sudah dipersiapkan, ini kosong. Sesuai anjuran tidak boleh menggunakan karpet atau apapun. Di sini untuk menyimpan Quran, sejadah dan sebagainya. Itu adalah ruang isolasi 2 kelas 1, yang di sana ada ruang isolasi 1 itu kelas 2. Kita ini untuk tempat MCK-nya atau WC-nya kita memiliki 6 ruang guys. Yang pertama ada ini 2 kamar mandi untuk pria dengan wastafel, ada kaca besar juga, kamar mandi. Kemudian juga urinoir. Ini juga bak. Lalu kemudian untuk toilet putrinya kita memiliki 4 wastafel. Kemudian 2 kaca besar. Kemudian ini ruangan kamar mandinya dengan bak dan airnya yang tercukupi guys. Kemudian kita juga yang 2 lagi ini toiletnya agak terpisah. Ini bantuan dari Dinas PUPR ya, dalam program Pamsimas. Ini kalau di sini ukurannya agak sedikit sempit dan juga tempat airnya itu dari jolang atau mungkin ember seperti itu. Nah, yang ini salah satu ini khusus satu kita punya WC khusus disabilitas dengan fasilitasnya yang bagus. Ini kelasnya dulu. Kalau mungkin si yang diisolasi itu
bosan, ini bisa dijadikan tempatnya cukup sederhana tapi bisa digunakan. Ini ada dua fasilitas, dua tempat duduk, di sana juga ada. Kemudian kita punya lagi ini tempat ini yang permanen, tempat kayak di Pangandaran seperti itu. Seperti ini. Oh iya, nantinya si yang diisolasi ini akan dijaga ya oleh TNI, kemudian kepolisian dan juga dari kesehatan. Jadi memang mungkin akan sedikit sangat ketat agar mereka tidak berkeliaran kemana-mana ya seperti itu. Dan ini adalah salah satu fasilitas olahraganya, terletak di halaman belakang. Ini bisa digunakan untuk berolahraga atau senam pagi atau sekedar badminton, main bola voli bisa di sini. Seperti itu guys. Jadi memang kenapa tempatnya di sekolah atau difokuskan di satu tempat, jadi supaya si yang ODP ini itu tidak berjalan-jalan kemudian takutnya dia memiliki virus lalu dia menyebarkan ke orang lain guys. Jadi kalau kita di satu tempat ini itu enak, pertama ada tenaga medisnya, ada juga keamanannya, jadi sehingga mereka dipastikan tidak akan keluar dari zona atau tempat yang sudah ditentukan. Berbeda lagi kalau di rumah. Memang kalau di rumah kan terkadang dia mau jalan-jalan ke pasar dan lain sebagainya mengantar ibunya, itu yang sangat riskan dan tidak semua orang tahu bahwa itu dia adalah ODP. Dan walaupun memang ODP itu tidak semuanya membawa virus, tapi kita hanya inilah protokol kesehatan untuk menjaga seluruh warga negara. Memang dari dampak salah satu kebijakan pola ini dijadikan tempat isolasi memang pro dan kontra ya. Salah satunya mungkin dari pihak sekolah dan juga masyarakat sendiri ya, karena memang kalau melihat lokasi SDN 2 Marga Cinta ini memang berada di daerah pegunungan atau sebelah atasnya Marga Cinta, dan memang untuk tingkat kedatangan di beberapa dusun sini memang relatif kecil guys. Kemudian memang dari pihak sekolahnya karena bukan mungkin ya, memang nantinya sekolah ini akan digunakan lagi untuk pembelajaran. Takutnya mungkin dari pihak sekolah itu ada virus yang tertinggal, tapi yakin bahwa pemerintah juga nanti akan melakukan maksimal. Mungkin setelahnya digunakan untuk tempat isolasi ini nanti akan disemprot desinfektan atau lain sebagainya. Yakinlah, kita percaya saja kepada pemerintah, kita ikuti aja aturan pemerintah alurnya. Semoga COVID ini cepat berlalu. Tahan diri. Kami yang di kampung tahu keadaannya bagaimana di kota, namun bukan berarti tidak pulang kampung itu tidak sayang kepada orang tua atau keluarga yang di sini. Tapi dengan cara kalian tidak pulang kampung atau tidak mudik, itu salah satu rasa peduli dan kasih sayang kepada orang tua, sahabat dan juga keluarga yang ada di kampung guys. Seperti itu. Jadi tahan diri dulu, tunggu COVID-nya ini berhenti, baru nanti kita bisa pulang, kita bisa bertemu. Jangan sampai kita memaksakan pulang, kemudian kita membawa sesuatu yang tidak diinginkan, kita menjadi penyebar dan banyak korban yang berjatuhan.